Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir, yang ia setiap hari bersedekah, setiap hari salat subuh berjemaah di masjid, dan hafal Al-Quran 30 juz. Dan sekarang adik-adik sekalian, negara dunia Islam sangat maju, zakat, infak, sedekah sangat hebat. Negara yang paling hebat infak, sedekah dan zakatnya adalah negara Qatar. Qatar Foundation, Qatar Charity, dan Yayasan Al-Atiyah, Uni Emirat Arab. Gedung tertinggi di dunia sekarang Abrajul Khalifah, bukan Hong Kong dan Amerika. Orang yang terkaya di dunia sekarang bukan lagi Bill Gates, bukan Donald Trump, tetapi para sultan dari Qatar yang mampu membeli dan membayar Manchester United, Manchester City, Barcelona dan Real Madrid. Bahkan mereka menunggu andai Lionel Messi, Ronaldo mau masuk Islam, mereka siap boyong ke Arab Saudi dan ke Arab. Artinya apa? Sekarang adalah kebangkitan Islam, dan kebangkitan Islam paling nyata terlihat di Indonesia. Kalau kita mau haji sekarang, antrian sampai 5, 10, 15 tahun ke depan. Kalau mau umrah tidak semudah dulu. Di Malaysia, kalau kita mau haji 30 tahun yang akan datang baru bisa haji. Bahkan di Brunei, saya baru dari sana, Brunei, ketika membuat akte kelahiran, di situ umat Islam mendaftar haji. Kalau tidak dapat kursi. Artinya apa? Umat Islam sekarang kaya, umat Islam sekarang hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 7 mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, perbuatan baik itu dibalas Allah kontan di dunia ini. Perbuatan baik dibalas Allah kontan, dibalas cepat. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat jahat, kejahatan itu ditunda oleh Allah. Disinilah beda antara umat Muhammad dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Isa, Musa, Nuh, ia berbuat baik. Kebaikan itu nanti mereka rasakan di akhirat. Kalau mereka berbuat jahat, dihancurkan Allah spontan. Nuh dikaramkan, Fir'aun ditenggelamkan, Ad dan Samud dihancurkan, Iram zatil imad, kaum Iram dihancurkan. Tapi umat Muhammad, jika ia berbuat baik, kebaikan dibalas secepat kilat. Zakat, infak, sedekah kita dibalas Allah langsung. Wa in asa'tum falaha. Tetapi kalau kita berbuat tidak baik, kejahatan, maksiat, ditunda Allah balasannya. Artinya apa? Supaya kita umat Islam, umat Muhammad terus berbuat baik, sehingga tidak ada dalam pikiran kita untuk berbuat jahat. Kita bekerja berbuat, working for giving, working for giving, bekerja untuk memberi, bukan working for saving. Nah, kita selalu memakai teori working for saving, bekerja untuk nyimpan. Akhirnya ketika pensiun ia sakit-sakitan. Kenapa? Karena ia bekerja untuk menyimpan. Tapi Ibu Debbie dan ibu-ibu lain, para donatur, working for giving, bekerja untuk memberi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam, a'ti ilayya unfik ilayka.
wahai anak Adam, berilah aku, kata Allah, berilah aku akan memberimu. Give and given. Kalau kita give, memberi, Allah akan memberi kita. Given, give and given. Dan bukan teori lama. Teori lama kita adalah take and give. Take and give, ini teori koruptor. Take, dia ambil pakai skop. Kemudian give, dia beri pakai sendok garpu. Ini adalah teori yang tidak baik. Teori kita bukan take and give, tapi teori kita adalah give and given. Beri, engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang sekarang di sekolah juara, saya yakin dan percaya banyak orang-orang yang juara hari ini, sukses hari ini, mereka dulu adalah sangat susah. Di Al-Azhar Mesir, saya pernah sekolah di Al-Azhar Mesir, negaranya miskin, tetapi di sana zakat, infak, sedekah sangat maju, sehingga Al-Azhar memiliki rumah zakat yang luar biasa, rumah wakaf, sampai Presiden Jamal Abdul Nasir, Presiden Anwar Sadat, Presiden Husni Mubarak menggaji pegawai-pegawai negara melalui Al-Azhar, rumah zakat. Kita yakin dan percaya suatu saat ke depan rumah zakat ini penghasilannya bisa lebih kaya daripada APBD